Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel saya Suryo Wibowo Wicaksono. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber saya yang sampai saat ini masih terus mendukung channel saya untuk jauh lebih berkembang lagi. Sebelumnya saya ingatkan juga kepada para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, silahkan untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like and share. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, bagi para pemirsa YouTube yang ingin berbagi subscribe dengan saya, bisa dituliskan linknya pada kolom komentar. Insya Allah nanti saya subscribe channel YouTube-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, langsung saja ke materi, yaitu tentang membuat soal di Google Classroom. Langkahnya sebenarnya sangat mudah sekali. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya ya. Kita buka dulu. Di sini saya melalui browser ya. Saya tidak menggunakan aplikasi, tapi saya menggunakan kopian dari browser. Ini saya menggunakan Chrome. Saya menggunakan Chrome di sini. Nah, kita buka dulu Google Classroom-nya. Setelah itu baru kemudian kita pilih kelas yang akan kita berikan tugas. Nah, misalnya di sini saya mau memberikan tugas kepada, misalnya kita cari ya. Nah, misalnya di kelas ini saya ngasih tugas di kelas ini, misalnya kita klik ya. Kalau sudah, kemudian kita klik atau kita pilih ini ya, tugas kelas ini kita pilih tugas kelasnya. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita klik ini ya, kita klik ini buat, kita klik buat, kemudian kita pilih tugas. Kita pilih tugas. Di sini saya memberikan contoh untuk melalui Google Formulir ya. Kemudian di sini kita judulnya kita isikan, misalnya tes pemahaman tentang daring. Misalnya di sini petunjuknya kita berikan perintah, misalnya silahkan klik misalnya dan isi Google Formulir di bawah ini, misalnya di bawah ini. Oke, kita menggunakan Google Formulir karena saya rasa untuk menggunakan Google Formulir ini paling mudah ya, paling efisien untuk kita ngoreksi dan kemudian kita memasukkan ke daftar nilai. Kemudian kita klik di sini buat. Sebenarnya ini tidak hanya untuk pengajar saja sih sebenarnya. Di sini ini juga bisa kita gunakan misalnya untuk memberikan tes-tes yang lain ya. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita masuk di Google Formulir. Tadi caranya itu tadi ya, saya ulangi.
Nah, seperti ini kita buat tadi ya, klik buat, kemudian kita pilih yang sini tadi ya, kita pilih Google Formulir. Kalau sudah, nanti akan biasanya ada yang langsung dibawa ke laman Google Formulirnya langsung, ada yang tidak, ada yang tampilannya seperti ini. Kalau mendapatkan tampilannya seperti ini, berarti kita klik saja yang ini ya, Google Formulir yang ini kita tinggal klik saja. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita isikan perintahnya. Pertama, saya ingin isikan untuk pengisian biodata. Misalnya ini, isilah biodata ini, misalnya sebelum lanjut pada soal. Misalnya di sini. Kemudian deskripsi di ini biasanya saya tuliskan perintah soal. Misalnya isilah biodata berikut dengan lengkap. Misalnya di sini lengkap. Baru kemudian kita berikan pertanyaan yang berkaitan dengan biodata. Nah, di sini kita tuliskan pertanyaan dan jawaban. Misalnya pertama adalah nama, misalnya nama. Kita tuliskan namanya. Kemudian di sini karena saya sudah punya data sendiri, maka tidak menggunakan jawaban singkat, tapi saya gunakan ini ya, yang drop down. Jadi siswa akan memilih nama mereka sendiri. Kemudian kalau sudah, nah di sini saya sudah siapkan daftar namanya, tinggal di sini kita blok. Ini ke bawah kita blok. Kemudian kita copy paste. Kita blok, tahan, kemudian kita salin. Setelah salin baru kita kembali lagi ke Chrome. Kita kembali lagi sini, opsi 1 kita hapus, kemudian kita pastekan. Nah, kalau sudah, kita klik lagi ini, wajib diisi. Jadi siswa wajib untuk mengisi data ini. Baru kemudian kita pilih tambah. Apabila kita menginginkan biodata yang lain, misalnya ini jenis kelamin. Untuk kelas saya tidak lagi menanyakan kelas karena
saya sudah punya kelas sendiri, otomatis sudah tahu ya kelas ini kelas 71 misalnya. Ini sudah, jadi saya tidak menanyakan lagi kelas, tidak menanyakan lagi nomor urut absen. Nah, di sini kalau misalnya ada nomor ujian atau misalnya nomor tes, itu bisa kita isikan juga nomor tesnya berapa. Di sini bisa kita tanyakan. Kemudian kita klik wajib diisi. Nah, saya rasa 2 saja cukup untuk memberikan soal biodata tes. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke bagian 2. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Tinggal kita klik pada bagian ini, ada seperti sama dengan di bagian kanan bawah, itu kita klik. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul seperti ini, bagian 2. Setelah itu baru di sini kita tuliskan perintah soalnya ya, atau kita berikan judul dulu ya, judul soal tes misalnya pemahaman tentang daring. Kemudian deskripsinya, perintah soal, jawablah misalnya dengan benar. Nah, kalau sudah demikian kita langsung klik ini tambah. Setelah itu kita atur dulu nih yang atas ya, kita scroll ke atas, kita tarik ke atas ya. Kalau sudah, nah yang paling atas ini ada titik 3 di atas, ini kita klik, kemudian pilih setelan, setelah itu baru kita isikan ini ya, ini kita isi misalnya kumpulkan alamat email, batasi 1 tanggapan, dan yang lainnya. Kalau misalnya kita menginginkan untuk mengumpulkan alamat email, jadi alamat email mereka nanti akan masuk di data kita, kita klik yang ini. Tapi kalau tidak ya tidak masalah, mungkin ini akan kita pilih, misalnya ini hanya saya batasi 1 tanggapan, jadi hanya 1 tanggapan. Kemudian kalau sudah kita presentasi bisa kita atur. Nah, kalau ingin soalnya teracak kita bisa klik ini saya akan pilih ini ya, biarkan tampilan perlu. Nah, kalau sudah pesan konfirmasi ini bisa kita isi, misalnya tanggapan Anda telah direkam misalnya. Nah, ini misalnya begini. Kalau sudah, berhubung kita di sini mau membuat soal, kita pilih ini kuis ini kita aktifkan, kita klik, kemudian yang bagian ini kita aktifkan. Nah, kita aktifkan, baru kemudian di sini ini kita bisa nonaktifkan pertanyaan tak terjawab. Jadi apa yang ingin kita perlihatkan kepada peserta tes, kalau misalnya jawabannya juga ingin dilihat siswa, maka kita centang seperti ini. Tapi di sini jawaban tidak, jadi siswa hanya melihat skor, jadi hanya melihat nilai saja. Kalau sudah, jangan lupa untuk mengeklik simpan. Nah,
Kalau sudah kita simpan, nanti akan muncul seperti ini pada bagian bawah. Nah, ini ya, kita akan ada bagian seperti ini. Baru kemudian kita isikan pertanyaannya. Misalnya pertanyaan pertama, misalnya berikut adalah tampilan dari misalnya YouTube Go misalnya. Adalah kemudian kita ini ya, pilih ini, saya mau pilih pilihan ganda opsi 1. Nah, di sini karena di sini pertanyaan adalah berkaitan tentang gambar ya, gambar. Sini saya pilih ini kita klik kemudian kita cari di sini. Nah, di sini kita cari saya ulangi agar lebih paham. Ini untuk tampilan situ nanti. Nah, ini kita klik yang di sini tadi, kita klik kemudian kita pilih ini, cari, kemudian kita pilih file, karena ini berkaitan dengan gambar, maka saya pilih ini agar lebih mudah mencarinya, gambar. Nah, di sini kita tinggal bisa kita pilih dari galeri. Ini saya sudah siapkan. Nah, misalnya pertama ini kita tunggu. Nah, akan muncul ya, muncul seperti ini. Istilahnya opsi 1 itu tambahkan opsi, kemudian kita pilih lagi, kita klik lagi pada kolom itu, cari, file, galeri, misalnya gambar layar ini, tunggu opsi 2 sudah terisi, kita klik lagi, tambahkan opsi, kita pilih gambar, kemudian cari, kita pilih file, kemudian galeri. Nah, misalnya ini ya, kemudian kita tambahkan lagi. Setelah itu kembali ke galeri, cari, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bisa kita klik juga bahwa siswa wajib untuk mengisi. Kalau sudah, kemudian jangan lupa kunci jawaban, kita klik,
Nah, jawaban mana yang akan kita pilih sebagai jawaban yang benar? Tapi sebelumnya kita isikan dulu poinnya. Poin kita klik di sini, kemudian bisa kita isikan. Misalnya dalam satu soal kita beri poin misalnya 20 poin. Kemudian kita pilih jawaban yang benar. Misalnya jawaban yang benar ini kunci jawabannya. Kemudian kita pilih. Kalau sudah, kemudian tarik ke bawah, klik tombol selesai. Tombol selesai kita klik. Begini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dengan cara mengeklik di sini. Tambahkan lagi pertanyaan. Misalnya adalah tampilan dari misalnya Google Classroom adalah sama seperti tadi ya. Misalnya ini pilihan ganda juga, atau begini, kita ganti pertanyaan ya. Kita ganti pertanyaan. Tadi sudah saya contohkan untuk yang pilihan ganda, ini saya contohkan untuk yang jawaban singkat. Misalnya gambar berikut dari B. Nah, ini bisa kita gunakan gambar. Di selain teks, kita juga bisa menggunakan gambar untuk soal. Kita pilih, kita klik, kemudian cari gambar ke file, kemudian ke galeri, misalnya kemudian kita pilih jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat. Setelah itu, kemudian kita klik wajib diisi, dan kemudian kita berikan kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban, skor kita isi misalnya 20, kemudian kita klikkan di sini dan kita isi jawabannya. Misalnya di sini saya isikan classroom. Nah, itu ya. Kalau sudah, klik selesai. Nah, kalau sudah kita klik selesai, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sangat mudah sekali ya untuk membuat soal. Ini saya contohkan ya, sudah seperti ini. Kalau sudah selesai, semuanya sudah selesai, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat tampilannya dengan cara kita klik di sini, kemudian pilih yang paling atas ini, ada gambar seperti mata, kemudian tulisan pratinjau, itu kita klik untuk melihat tampilannya. Nah, nanti ada seperti ini. Jadi siswa bisa milih namanya,
Misalnya di sini saya pilih misalnya ini, misalnya saya pilih berikutnya dan seterusnya. Nah, nanti mereka tinggal milih jawaban seperti ini. Ini contohnya. Berikut adalah tampilan dari YouTube. Nah, ini nanti. Nah, kalau sudah nanti siswa bisa langsung klik kirim di sini. Oke, kalau dirasa ini sudah cukup, dirasa ini sudah cukup, ini bisa langsung kita tutup pada Google formulirnya. Ini bisa kita tutup. Ini secara otomatis ini sudah langsung menyimpan di sini. Memang di sana tidak ada kolom untuk menyimpan, tapi di sini sudah otomatis akan tersimpan. Kalau sudah, kita bisa memilih ini kategori nilai. Karena kita mau menilai, kita pilih kategori nilainya, misalnya pada penilaian harian 1 misalnya. Kita klik, kemudian topiknya juga bisa kita pilih, misalnya penilaian harian 1, kemudian tenggat waktu atau batas menyerahkan tugasnya kita bisa atur juga. Tanggal 21 misalnya jam 23 paling lambat untuk mengerjakan soal. Kemudian kalau ingin kita langsung menugaskan, kita bisa langsung klik tugaskan. Tapi kalau misalnya mau kita jadwalkan, kita pilih yang pada anak panah ke bawah. Di situ anak panah ke bawah di sebelah tugaskan, kita klik, kemudian kita pilih jadwalkan. Ini kita klik, kemudian kita tugaskan. Ini bisa kita pilih tanggalnya, kita pilih ini waktunya, ini waktu, ini tanggal. Kalau sudah, kita klik jadwalkan. Nah, secara otomatis nanti akan langsung masuk kepada penilaian 1, bahwa penilaian 1 harian 1. Karena di sini waktu ditugaskan pada jam 8, sementara ini masih jam 23 atau jam 11 malam. Jadi di sini belum muncul ya, belum bisa muncul ya. Maaf, di sini ada pesan. Nah, di sini belum muncul tampilan seperti ini. Ya, belum muncul tampilan seperti ini. Tapi nanti kalau sudah sesuai dengan jadwalnya, nanti misalnya tadi jam 8, maka pada pukul 8 nanti akan muncul, akan hidup seperti ini tampilannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan soal daring ya, pembuatan soal daring melalui online melalui Google Classroom dengan menggunakan Google Formulir atau Google Form. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dulu dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.